Baik, selamat siang kepada Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2. Kami di sini akan mendiskusikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Produksi. Baik, perkenalkan nama saya Luzana Yesi sebagai moderator, rekan saya Nailatul Hidayah dengan akhiran NIM 1274, Niputri Chandra Dewi dengan akhiran NIM 1249, Kadesita Febriana Dewi dengan akhiran NIM 1254, Ide Bagus Putu Widi Putra dengan akhiran NIM 1278, dan yang terakhir yaitu Ayudela Putri Damayanti dengan akhiran NIM 1277. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu mengenai pengertian manajemen produksi. Manajemen produksi adalah sebuah penataan dari proses pengubahan bahan mentah menjadi suatu produk atau jasa yang memiliki nilai jual. Manajemen produksi juga merupakan bagian dari bidang manajemen yang memiliki peran untuk melakukan koordinasi beragam kegiatan agar tujuan bisnis bisa tercapai. Manajemen produksi sangat terkait dengan keputusan mengenai proses produksi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Selain itu, ada dua faktor yang mempengaruhi manajemen produksi. Di antaranya, division of labor, yang merupakan faktor pembagian tugas dengan tepat, sehingga produk yang dihasilkan berkualitas dan dapat diterima dengan baik di pasar. Pembagian kerja akan membantu proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, ada juga revolusi industri yang seperti penggantian tenaga manusia menggunakan robot atau mesin di dalam proses produksi. Revolusi industri akan membuat target dari produksi bisa tercapai. Karyawan akan berusaha meningkatkan keahlian supaya bisa bersaing. Selanjutnya, cara memilih lokasi pabrik. Lokasi pabrik adalah tempat kedudukan di mana pabrik berada. Letak geografis suatu pabrik mempunyai pengaruh yang besar terhadap sistem produksi yang ekonomis. Ini karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi tata letak mesin dan fasilitas pabrik. Berikut ini beberapa metode yang dapat digunakan untuk membantu memilih lokasi dari berbagai alternatif, yaitu yang pertama, metode kualitatif, dan yang kedua, metode kuantitatif. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu faktor pertimbangan memilih lokasi pabrik. Adapun faktor memilih lokasi pabrik dapat dipisahkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama faktor utama dalam pemilihan lokasi pabrik dan faktor yang kedua ada faktor bukan utama. Selanjutnya, slide selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian layout. Istilah layout tentu tidak asing lagi jika untuk kamu yang berkutat dalam dunia desain. Layout berpengaruh kepada efektivitas setiap jenis desain yang dibuat. Selain menarik, layout yang efektif juga harus bisa membantu orang yang melihatnya memahami pesan yang disampaikan oleh desain tersebut. Secara sederhana, definisi layout adalah desain atau desain tata letak. Sedangkan arti dari layout adalah suatu susunan, rancangan, atau tata letak yang dari sebuah elemen yang sengaja didesain untuk bisa ditempatkan dalam suatu bidang yang sebelumnya telah direncanakan sistemnya terlebih dahulu. Desain layout adalah cabang mendasar dari desain grafis yang menyangkut pengaturan teks dan visual. Layout mengacu pada pengaturan elemen visual dalam kotak untuk menyampaikan pesan tertentu. Fungsi dan tujuan dari layout adalah untuk menyajikan berbagai elemen seperti teks dan gambar yang mampu berkomunikasi sehingga mempermudah seseorang untuk memahami dan bisa memperoleh informasi dari elemen tersebut. Layout dapat menentukan poin mana yang ditekankan dan apakah dokumen tersebut secara estetika menarik untuk dilihat. Jika layout tidak terbaca dengan baik oleh orang yang melihatnya, maka desainnya menjadi tidak efektif terlepas dari tampilannya yang menarik sekalipun. Baik, sekian presentasi. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Chandra Dewi, yaitu tentang elemen-elemen desain layout. Yang pertama ada teks. Elemen teks berisi judul dan isi paragraf. Yang kedua ada garis. Elemen ini dapat digunakan untuk membagi dan memetakan bagian layout. Yang ketiga ada ruang kosong. Merupakan penambahan ruang di antara bagian tata letak. Yang ketiga ada gambar. Elemen ini berupa foto dan visual lainnya seperti ilustrasi. Yang kelima bentuk. Dengan elemen ini desain tata letak akan semakin kreatif. Slide berikutnya. Tujuan dan manfaat layout desain. Tujuan dan manfaat utama layout adalah membuat tampilan menjadi komunikatif dan juga mendukung penataan elemen gambar dan teks dalam desain. Hal ini akan membantu pengguna maupun audiens dalam menangkap informasi yang disajikan. Menurut Freddy Adiono Basuki, fungsi layout adalah untuk mencapai keharmonisan nilai estetis, ekonomis, dan komunikatif. Berikut ini tujuan layout secara umum. Yang pertama, membuat elemen gambar dan teks tampak komunikatif. Yang kedua, memudahkan audiens dan pembaca dalam menangkap informasi desain. Yang ketiga, penataan ruang dan isi desain menjadi konsep secara harmonis. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Sita mengenai prinsip dasar layout. Dalam membuat konsep layout, perlu memperhatikan komponen-komponen penting terlebih dahulu. Hal ini mengacu pada prinsip dasar layout. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar layout desain, yaitu menurut Suryanto Rustan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama balance atau keseimbangan. Keseimbangan menjadi porsi ukuran setiap bagian layout dalam ruang desain. Yang kedua rhythm atau irama. Irama merupakan bentuk variasi elemen yang berulang secara konsisten. Yang keempat empasis atau titik berat, yaitu sebuah desain harus tampak persuasif dengan cara menambahkan titik berat pada ruang tertentu. Yang keempat unity atau kesatuan. Unit atau kesatuan. Unit merupakan kesatuan dari keseluruhan elemen pada sebuah layout. Materi selanjutnya mengenai pengertian riset industri. Riset industri atau industrial research adalah salah satu jenis riset yang pendekatannya didasarkan pada para pelaku industrinya, meliputi produsen lokal, perusahaan importir, perusahaan eksportir, dan investor baru yang telah mendapatkan izin atau surat persetujuan tetap atau SPT dari instansi berwenang berkaitan dengan produk atau jasa. Slide selanjutnya. Dasar pendekatan yang digunakan untuk melihat perkembangan pasar suatu produk atau jasa adalah dengan memulai aspek pasokan atau supply dan permintaan. Yang pertama itu aspek supply, yang kedua aspek permintaan, yang ketiga urgensi, dan yang keempat data hasil industri. Sekian presentasi dari saya serahkan kepada materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Naila. Selanjutnya itu ada pengertian proses produksi. Proses produksi adalah suatu proses, jalur, metode kegiatan, atau teknik atau rangkaian atau kombinasi proses, jalur, metode, atau teknik yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk,
barang dan jasa untuk mencapai hasil yang direncanakan. Proses produksi biasanya mencakup cara memproduksi secara efisien dan produktif untuk dijual, agar bisa dijangkau pelanggan dengan cepat tanpa mengorbankan kualitas. Slide selanjutnya. Dengan demikian, proses produksi merupakan rangkaian tahapan yang harus dilalui dalam menghasilkan barang atau jasa, yaitu terdapat sejumlah tujuan dari proses produksi yang patut diketahui. Adapun tahapan proses produksi, ada juga karakteristik dan jenis-jenis produksi berdasarkan periode. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada pengawasan produksi. Pengawasan produksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, yaitu memproduksi dengan cara yang terbaik dan biaya serendah-rendahnya serta tepat waktu. Pengawasan produksi. Dalam pengawasan produksi ada dua, yaitu ada fungsi kegiatan pengawasan produksi dan juga jenis-jenis pengawasan produksi. Slide selanjutnya. Pelaksanaan pengawasan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Dela, yaitu pelaksanaan pengawasan. Rencana merupakan dasar dan titik tolak dalam kegiatan pelaksanaan. Selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan agar tidak terjadi penyimpanan rencana, perlu dilakukan tindakan pencegahan. Alat untuk mencegah penyimpanan dan penyelewengan tersebut adalah pengawasan. Pengawasan sangat diperlukan supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan ini bertujuan untuk memperbaiki tindakan-tindakan yang salah di dalam pelaksanaannya, dengan maksud apa yang dikerjakan sesuai dengan yang diinginkan. Pengawasan kerja berusaha agar produksi yang dibutuhkan dapat dihasilkan dengan cara yang efektif dan efisien, dengan kualitas yang diharapkan dan dalam memproduksi barang tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan rencana. Dan selanjutnya, ada macam-macam pengawasan. Yang pertama, pengawasan dari dalam atau bisa disebut internal control. Yang kedua, pengawasan preventif. Yang ketiga, pengawasan dari luar organisasi atau external control. Dan yang terakhir, pengawasan responsif. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih.